Jadi kalau dirunut kembali, apakah mungkin ibu-ibunya ini atau orang tuanya harus diberitahu bahwa ya sedikitnya mendongeng lah buat anak, atau mungkin guru-guru sekolah dasar mesti sosialisasikan lagi. Ini kan hanya karena pengaruh. Coba bayangin, Anda punya 3 anak, guru di sekolah mendidik 300 orang. Anda mau percayakan bahwa selesai itu pendidikan di guru? Nggak bisa. Anda 3 punya anak saja nggak bisa selesai, bagaimana yang guru. Jadi harus ada kepercayaan dalam masyarakat Indonesia bahwa pendidikan yang terbesar itu 70% di rumah. Baik. Semuanya di rumah, 30% itu di luar. Dan kita harus percaya bahwa ilmu yang kita peroleh dari pratika hingga doktoral itu tidak lebih dari 20%. 80% harus usaha mandiri. Yang itu tadi saya katakan, waktu kecil diajarin sepeda orang tuanya nggak boleh miring. Ya. Tapi ketika mau motor GP, siapa yang nggak ada gurunya kan Valentino Rossi itu. Begitu ada gurunya main basket, berarti dia juara. Mana ada guru bisa ngikutin aja dia untuk kecepatannya. Iya, nggak mungkin juara dunia dong. Jadi kalau sudah juara dunia seperti Marmas, nggak ada gurunya lagi. Itu murni dari dalam. Jadi bagaimana kita menanamkan kesadaran agar orang perlu meningkatkan kualitasnya. Jadi kualitas sumber daya manusia tidak bisa dipesan, nggak bisa digoput. Jadi jangan ada masyarakat generasi milenial yang akan meningkat kualitasnya tanpa dia berusaha. Tidak ada, saya tidak bisa merubah nasibnya Anda tidak bisa. Ini usaha, tidak akan berubah nasib satu kaum kalau dia tidak berubah sendiri. Itu ajaran agama kita. Jadi ini penting sekali ditanamkan. Sekolahnya lah fasilitas, pemerintah fasilitas, tapi you mau berubah atau tidak, kau harus berubah. Maka malas harus dibuang jauh-jauh, rasa malas itu. Nah itu dia nih, bicara soal malas lagi ya nih Pak. Bapak menyadari tidak atau bagaimana tanggapan Bapak dengan generasi muda yang saat ini banyak sekali tersedia informasi yang begitu cepat, teknologi yang begitu canggih, mereka jadi agak kurang daya juangnya. Bagaimana tanggapan Bapak? Nah ini pengaruh lingkungan. Pertama, mohon maaf ini terpaksa mengurusi banyak hal ya. Kita dididik untuk masyarakat pragmatis. Dan kita tidak bisa menafikan bahwa sistem politik kita mempertontonkan hidup pragmatis. Coba bayangin ada orang tidak bersusah payah tapi karena beruntungan tiba-tiba dapat kesempatan jadi pemenang. Ini kan sebenarnya salah satu hal yang tapi terpulang dari itu. Tapi ini bagian daripada sistem yang ditanyakan tadi. Nah, kemudian dengan pengaruh media sosial kita cenderung tidak memiliki analisa data yang mendalam. Analisisnya itu sangat dangkal, sehingga ya tantangannya memang semakin karena juga dengan perbaikan ekonomi ya sekarang serba dimudahkan. Tapi orang yang pintar cari peluang justru sebenarnya untuk mendapatkan kesempatan pendidikan berkualitas yang baik. Tapi ini kan perlu betul-betul penanganan yang baik. Nah ini mungkin yang menjadi catatan kecil sedikit. Saya kadang-kadang memikirkan apakah benar sistem pendidikan diotonomikan itu benar. Tapi ini kan ada pakarnya ya. Rujukan saya cuma sederhana. Yang akan menentukan percaturan kualitas antar bangsa itu apakah diotonomikan atau nasional. Atau misalnya sekarang pendidikan diotonomikan kalau anak Papua itu hebat, apakah hanya milik anak Papua? Kan mestinya kebanggaan Indonesia. Begitu sebaliknya, misalnya ada anak di satu daerah tertentu tertinggal, apakah itu masalah daerah sendiri atau masalah nasional? Maka mungkin yang menjadi dipikirkan, misalnya sekarang kualitas mau diwacanakan misalnya Pak Menteri. Masalahnya kan terbentur kepada otonomi, karena kan ini bukan komando, ini adalah koordinatif. Kalau kebijakan dikoordinatifkan, dilaksanakan dan tidak dilaksanakan, bagaimana mengukurnya? Ini kan masalah. Satu. Yang kedua, dalam transfer knowledge ini kan tidak semudah yang dibayangkan. Begitu selesai programnya ditetapkan di nasional, untuk memahamkan kepada pejabatnya di daerah, ya sekarang ini kan tidak otomatis kepala dinas pendidikan itu adalah pendidik ya, ada yang mantan spatpol macam-macam. Dan bagaimana penjabarannya? Yang jelas
proses transfer knowledge sampai kepada anak ini yang perlu prosesnya panjang, ini betul-betul harus dibahas bersama kira-kira. Nah disitulah nanti mungkin butuh yang namanya petunjuk teknis, buku namanya pedoman parameternya. Tapi yang saya paling dukung adalah sejak lama saya tidak setuju ujian nasional. Bagaimana caranya? Indonesia sangat luas. Buku paket dicetak Jakarta. Jadi runutannya panjang, waktu prosesnya itu masih saya masih panjang di ya? timur ya. Waktu di Makassar, bulan Juli ada buku paket baru datang. Teman-temannya di Jakarta sudah belajar Januari, Sudah belajar Februari. duluan, ketinggalan Kita dapat jadinya. Julinya. Begitu ujian, kita semua yang di timur ini bodoh kan? Pasti bodoh. Terutama pasti terendah nilainya. Jadi tidak benar. Lagi pula ilmu yang dibutuhkan untuk hidup Jakarta dengan di Papua kan beda. Jadi tidak bisa. Saya udah terus terang saya dukung yang ujian nasional itu tidak perlu. Parameter untuk menguji orang itu bukan untuk sama pengetahuan seluruh dunia, tetapi yang penting sama contohnya. Bagaimana kita mau sependapat dengan pakar pertanian dari orang misalnya dia hidup di Copenhagen. Anda tahu di Copenhagen mungkin cuma 5 kali melihat matahari dalam setahun. Atau pakar seorang profesor dari Gurun Sahara yang mungkin hanya melihat hujan 10 kali dalam setahun. Bagaimana dia mau berpendapat tentang daerah tropisnya Indonesia yang seperti ini? Jadi meskipun dia bagus bukunya, belum tentu benar pendapatnya untuk kita hidup diterapkan. Jadi ya saya terkesan ikut pengukuhan honoris causa Pak JK kemarin di ITB Bandung. Itu betul-betul sangat menginspirasi bagaimana beliau modalnya menugaskan insinyur-insinyur untuk memfoto misalnya Garbarata, misalnya yang namanya subsidi minyak ke gas itu ditolak, kemudian hasilnya 40 triliun menjadi cuma 2 triliun. Bagaimana beliau memimpin pembangunan SEAGAMS yang dananya sekian triliun hanya tercapai 4 triliun, dari 4 jenjang menjadi 2 dan tercapai dengan baik. Dia bilang ya biar Pak Presiden jadi pengarah saya. Itu kan luar biasa. Jadi kita tidak bisa hanya dengan teori-teori. Banyak buku yang bagus tapi belum tentu bisa dijabarkan. Jadi memang ini penting sekali. Pak, dulu pernah kebayang nggak sih jadi kepala Perpusnas Republik Indonesia? Saya ini basicnya ilmu politik. S1, S2-nya ekonomi. Jadi tidak pernah kebayang waktu menjadi pegawai negeri itu kan di Dikbud ya, di Dikbud. Terus saya mau ditempatkan perencanaan, saya milihnya perpustakaan. Milihnya perpustakaan. Kok bisa? Jadi saya dari situ baru mulai belajar perpustakaan. Dan begitu saya masuk perpustakaan, mulai saya tertarik baca buku, belajar, dan akhirnya kolaborasi antara belajar dan mengajar itulah membuat saya konsisten di perpustakaan. Begitu dipisah antara Dikbud jadi kementerian, perpustakaan jadi non-kementerian, saya ikut ke non-kementeriannya. Jadi saya pindah, akhirnya saya menjadi pegawai pusat. Nah begitu otonomi, saya pernah jadi anak buahnya Pak Sarul Yassin Limpo yang saya Menteri Pertanian kita. Kemudian melalui beliau ada kebijakannya teman-teman yang punya keinginan mengembangkan karir nasional dan punya potensi silakan dicarikan jalan, dan saya beruntung difasilitasi oleh Kepala Perpustakaan Nasional Ibu Sri Sularsi untuk boleh pindah masuk ke sini, dan di sini saya ikut. Kemudian ada peluang ketika Ibu Sri Sularsi pensiun ada open bidding. Nah, open bidding untuk ikut dalam seleksi jabatan pimpinan kepala itu, tapi masalahnya saya ini eselon 2 yang saya mau lawan ke eselon 1. Tapi kata beliau ikut tes itu pengalamannya minimal tahu bagaimana tugas yang akan dihadapi. Ya udah saya ikut aja. Semua ikut normalisasi sampai akhirnya ditakdirkan jadi kepala.